الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini akan kita gunakan untuk melanjutkan kajian yang pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan al-ma'u wal hayah, air dan kehidupan. Pada pertemuan yang lalu, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sampaikan dan kita bacakan adalah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Di antaranya potongan ayat tersebut, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, maka apakah kalian tidak beriman? Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bahannya, salah satu instrumennya adalah air, termasuk kita manusia. Unsur penciptaan manusia salah satunya dari air. Bahkan kita bukan hanya sekedar diciptakan dari air, akan tetapi seluruh siklus kehidupan kita semuanya sangat terkait dengan air. Bahkan air itu menjadi instrumen bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai manusia beriman, kalau seandainya kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Yakni mulai dari tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai dagu, paku telinga kanan, paku telinga kiri, begitu batasan wajah menurut Syekh Arsyad Al-Banjari. Dicuci. Lalu tangan kita sampai siku, ilal marafiq. Disuruh cuci. Wamsahu, lalu membasuh kepala kita, mencuci kaki kita. Ketika datang perintah mencuci, instrumennya adalah air. Instrumen masaha, membasuh. Instrumen ghasala, mencuci, mandi. Instrumennya adalah air. Debu tanah, sa'idan thayyiban, itu hanya sekedar instrumen alternatif
Bila air tidak ada, atau ada air tapi tidak bisa digunakan dengan ragam sebab yang sudah ditentukan oleh syariat. %70 tubuh kita ini butuh air. Bahkan dalam penelitian disebutkan, kita ini manusia bisa menahan lapar hingga seminggu. Tapi kita tidak bisa menahan haus sampai 2 hari. Orang kalau disuruh pilih makan atau minum. Orang pasti milih minum. Karena kalau makan harus minum. Jadi minuman ini menjadi di antara asupan yang mesti ada pada seluruh makhluk hidup, termasuk kita manusia. Ini coba bayangkan, dari sisi biologis kita butuh kepada air, dari sisi penghambaan diri kepada Allah kita butuh kepada air, bahkan asal mula penciptaan kita dari air juga. Itu kalau kita lihat firman Allah, maka di dalam kitab ini ditulis bahwa innal ma, sesungguhnya air itu laisa bihajatin ilal insan. Air itu tidak butuh kepada manusia. Bukan air yang butuh kepada manusia, walakin al-insanu la yahya bighairil ma. Tapi manusia ini dia tidak bisa hidup tanpa air. Apa artinya? Bukan air yang butuh kita, tapi kita yang butuh air. Itu logikanya. Bahkan di sini digambarkan, walaqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah azza wa jalla telah menciptakan air itu sebagai sebab lil istimraril hayah, sebagai keberlanjutan hidup manusia untuk proses perkembangbiakan. Jadi bayangkan begitu besar air itu. Asal mula penciptaan manusia dari air. Maka kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat Al-Quran, setidaknya ada 2 cara manusia itu diciptakan Allah. Pertama dari min tin, tanah. Nabi Allah Adam alaihissalam dari tanah. Tapi manusia setelahnya, walaupun ada unsur tanah, tapi kebanyakan di samping unsur tanah, saripati tanah itu adalah air. Disebut dalam Al-Quran dengan istilah, misalkan, 1, istilah nutfah. Sperma, nutfah. Yang nutfah ini digambarkan oleh Allah dengan ragam sifat dan sebabnya, dengan ragam sifat dan karakternya. Dari nutfah kita diciptakan. Digambarkan Allah dalam surah Al-Mu'minun, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian Allah menjadikannya manusia itu dari nutfah yang ditempatkan pada tempat yang kokoh, fi qararin makin. Tempat yang kokoh yang kita kenal dengan nama rahim. Orang tua atau ibunda kita. Nutfah. Nutfah itu sperma, air. 1. Kemudian Quran juga menyebut istilah asal mula penciptaan manusia dengan istilah mimma'in dafiq. Ma'in dafiq. Ma'in dafiq ini sifat daripada sperma nutfah. Yakni ma'in dafiq, air yang terpancarkan. Maka dalam kitab fikih, salah satu perbedaan antara wadi, madhi dan mani, kalau mani, ma'in dafiq, dia terpancarkan. Dari sanalah kita asal mulanya berasal. Digambarkan Allah dalam surah At-Tariq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Dan seterusnya. Kita hanya ingin menggambarkan bahwa kita berasal dari air. Itu istilah yang digunakan Quran. Pertama nutfah. Yang kedua ma'in dafiq.
air yang terpancarkan. Yang ketiga, Allah juga menyebut istilah ma'im mahin. Sebagaimana firman Allah dalam surah yang selalu kita dengar pada saat baca surah As-Sajadah setiap subuh Jumat. Kata Allah, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'im mahin." Ma'in, air. Mahin itu hina. Ma'in mahin. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dari air yang hina. Jadi digambarkan nutfah itu, ma'in dafiq itu sebagai ma'in mahin, air yang hina. Kenapa hina? Walaupun kondisi sperma itu suci dalam fikih, tapi dia keluar dari tempat yang hina. Maka di antara cara untuk menghilangkan kesombongan pada diri kita, para ulama selalu menganjurkan kita untuk melihat asal mula penciptaan kita, dari mana kita berasal. Saya yakin semua kita ini di sini, di masjid ini, semua berasal dari orang tua kita. Tidak ada yang lahir di sini karena di-download di Play Store, nggak ada. Pasti tanya nama dan ayah. Nggak ada kalau ditanya siapa mamanya, siapa ibunya, siapa orang tuanya. Pasti ada jawaban walaupun sudah meninggal. Karena orang tua itu menjadi sebab adanya kita dengan izin Allah. Tidak ada anak-anak itu kalau siapa nama orang tuanya. Enggak ada mama saya Ustaz. Saya di-download Ustaz di Play Store. Enggak ada. Artinya memang asal semua kita yang di sini itu memang. Bahkan bayi tabung sekalipun. Itu juga proses percampuran. Ada unsur daripada nutfah. Air juga. Mimma immahid. Maka kalau seandainya kita sadar akan asal mula penciptaan manusia, kata para ulama, penciptaan kita, maka tidak ada satupun di antara kita ini yang layak sombong, nggak ada. Kenapa? Karena semua kita berasal dari ma'im mahin, air yang hina, yang menjijikkan. Lahir kita. Jadi sifat kesombongan, cara yang ditempuh untuk kita hilangkan, ingat akan masa lalu kita. Bos, bawahan, itu sama asal kejadiannya. Orang kaya, orang miskin, sama asal kejadiannya. Pejabat, rakyat, sama asal kejadiannya. Orang kampung, orang kota, sama asal kejadiannya. Walaupun kita tinggal di mana saja, asal kejadian kita sama. Sama apa? Sama-sama dari air. Ini yang mesti kita sadari. Kemudian Al-Quran juga menyebut istilah mimmani yumna dalam surah Al-Qiyamah. Alam yakun nutfatan mimmani yumna. Bukankah kami telah menciptakan kalian itu dari mani? Dari nutfah juga. Yang dalam satu ayat digambarkan nutfatin amsyajin nabtali. Dari nutfah yang bercampur antara ovum ibunda kita dengan spermatozoa ayahanda kita. Itulah asal mula embrio penciptaan asal muasal manusia yang digambarkan oleh Allah secara konkret dalam surah Al-Mu'minun. Inilah salah satu al-i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran ini salah satunya. Kalau seandainya Al-Quran ini dibuat oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Karena teknologi canggih, alat-alat pemeriksaan yang hebat, itu baru ditemukan masa modern. Tapi bagaimana cara mengukur manusia, proses penciptaan manusia di alam rahim ini? Apakah tahu manusia, padahal waktu itu teknologi belum berkembang seperti sekarang? Inilah salah satu alasan dan cara menolak. Kalau ada orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, maka mustahil adanya.
Itu belum lagi cerita Rasulullah itu nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Ummi. Tapi mampu mendeteksi apa yang terjadi pada janin seorang ibu. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa Al-Quran ini punya kemukjizatan yang sifatnya sains dan ilmu pengetahuan teknologi. Kapan baru diketahui, diyakini, bahkan diiyakan, bahkan menakjubkan orang-orang kafir ketika meneliti tentang proses embrio penciptaan manusia? Ketika mereka hubungkan antara penelitian ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum alat-alat canggih kedokteran ditemukan, Al-Quran sudah hadir. Dengan kecanggihan yang amat luar biasa. Yang disebut dalam kajian ulumul Quran dengan istilah al-i'jaz. I'jazul Quran. Mu'jizat Al-Quran. Salah satu kekuatannya adalah ini, ilmu pengetahuan. Cuman kadang orang jarang mengkaji hal-hal seperti ini. Karena kita kadang terlalu sibuk dengan soal fikih. Kadang kita terlalu dominan ke sana, lalu lupa untuk mengaitkan akan pengetahuan, lalu mengkombinasi antara kegiatan atau aktivitas ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita sedih kadang, ketika lembaga-lembaga pendidikan kita di Aceh ini, yang notabene Aceh ini adalah syariat Islam, tapi pelajaran-pelajaran jarang dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kan jadi persoalan. Mestinya biologi dihubungkan dengan Al-Quran. Geografi hubungkan dengan Al-Quran. Apalagi kedokteran hubungkan dengan Quran. IPA, IPS hubungkan dengan Al-Quran. Ekonomi hubungkan dengan Al-Quran. Nyoy tanyo kadang kan ilmenyan ke draw, Quran ke draw, itanyo ke draw ada. Itu jadi persoalan dan mestinya ini menjadi PR bagi kita semua. Kalau ini kajiannya, mana dalilnya, mana ayatnya, kegiatan aktivitas-aktivitas, pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, bukankah banyak ditemukan? Apalagi teori Big Bang itu yang pernah kita sampaikan. Yang sudah tersebut dalam Al-Quran. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, umat Islam.